Palestine! Free, free Palestine! Free Palestine! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada yang saya hormati dan saya banggakan. Video di awal itu adalah merupakan cuplikan video yang sudah sangat viral hari ini di beberapa kanal media sosial. Termasuk saya kira di YouTube sudah ada yang meng-up, di mana ada segerombolan anak muda yang saya kira patut diapresiasi karena memiliki keinginan yang kuat untuk mengetahui pengetahuan agama. Tetapi yang kita sayangkan sebenarnya adalah karena dari embel-embel atau dari emblem-emblem bendera yang diakibarkan itu jelas salah satu bendera yang kita sudah tahu semua, yaitu bendera HTI yang merupakan bendera yang merupakan organisasi yang sudah dilarang di Indonesia. Bagi mereka, orang-orang yang selama ini keluar-keluar atas nama khilafah, ketika kita bicara soal ini semua, maka pasti kita dianggap sebagai orang yang memusuhi Islam, karena asumsi yang terbangun di kepala mereka dengan melihat bendera ini adalah bahwa ini bendera tauhid. Tentu bagi kita semua, khususnya yang paham betul jika bakal bendera ini, pasti menganggap bahwa ocehan-ocehan mereka itu hanya berupaya ngeles, melarikan persoalan ini, bahwa siapapun yang mengoreksi mereka dianggap berlawanan dengan Islam, karena bagi mereka itu adalah bendera tauhid. Dan secara kritis sesungguhnya, sejak kapan ada bendera tauhid? Karena kalau kita paham, yang memiliki bendera sebenarnya itu kan itu hanya negara, organisasi, supporter sepak bola. Nah, organisasi-organisasi lain juga punya bendera, tapi haluannya jelas, ideologinya jelas. Nah, tetapi ini sangat berbahaya, karena ideologi daripada HTI itu kita sudah pada tahu bahwa dia ekstrem kanan, radikal, dan bahkan bisa mengarah pada terorisme. Tentu ini yang sangat kasihan bagi anak-anak kita, terutama yang masih muda-muda ini, kalau kemudian terjebak masuk di organisasi-organisasi yang mereka sebut sebagai trotoar ya. Nah, itu yang kita sayangkan sesungguhnya adalah proteksi yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Karena seharusnya pemerintah itu betul-betul menjaga ketat adanya potensi-potensi yang bisa membuat anak muda ini terjerumus masuk di dalam organisasi yang berpaham ekstrim radikal. Karena sekali lagi itu sangat berbahaya sekali, dan yang punya hak dan kewajiban yang paling di depan seharusnya ya pemerintah melalui misalnya pihak kepolisian Republik Indonesia. Jadi polisi melalui Badan Intelijen Negara misalnya sudah harus men-tracking seluruh potensi-potensi yang bisa membuat anak-anak kita terjebak masuk ke dalam ormas yang bingkisannya itu agama. Karena di mana-mana ya, di mana-mana. Saya kira semua agama memang berpotensi untuk ekstrim. Tetapi kalau kemudian sudah mengarah pada tindakan buruk terhadap pemerintah sebagaimana yang lalu-lalu ini, kan saya kira sudah bukan lagi rahasia umum bahwa HTI ini adalah pengasuh khilafah, sementara kita sudah memiliki dasar negara Pancasila. Dan para ideolog dari HTI ini kita tahu siapa-siapa orangnya, ya mesti diantisipasi. Salah satunya misalnya ya Hosinuddin, dan itu sangat berbahaya sekali. Kalau ideologi HTI ini kemudian memasuki anak muda kita yang memang mereka sebenarnya sangat haus dengan pengetahuan agama, salah belajar, bisa-bisa ekstrim dan ujung-ujungnya menjadi radikal. Nah, pertanyaannya kemudian, dalam situasi seperti itu siapa yang disalahkan? Apakah anak-anak ini yang disalahkan? Kan tidak harus begitu. Oleh karena itu, sekali lagi, antisipasi dari pemerintah itu sangat penting.
kemarin kesalahannya sebenarnya adalah karena organisasi hanya membukukan secara administrasi organisasinya, tapi orang-orang yang terlibat di situ tidak ditindak. Sehingga apa yang terjadi hari ini? Nah, inilah faktanya. Belum cukup satu periode organisasi ini dimatikan oleh pemerintah, sudah muncul lagi. Dan betul kata Gus Yakut dulu bahwa organisasi ini mau rayap di bawah tanah dan berupaya bagaimana caranya supaya mendapatkan simpati dari masyarakat. Nah, karena jualannya agama, sehingga ini sangat berbahaya. Siapa yang tidak suka agama? Karena itulah saya kira memang proteksi ini penting dilakukan oleh pemerintah. Mana intelijen kita, mana bin kita yang katanya canggih. Kenapa potensi-potensi atau sumber-sumber yang akan membuat konflik negara ini itu tidak diredam secepatnya. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Yang paling penting bagi kita semua ini adalah siapapun yang akan melawan ideologi negara kita, yang akan bugot terhadap pemerintah kita, baik itu organisasi ataupun personal, maka itu harus kita lawan secara bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.